Nah, sedangkan kalau tradisi lama kita yang mungkin ikut orang tua itu kan hanya mengikuti karena melihat, tidak diajari dasar-dasar, oh ini dasar hadisnya ini dasar ayatnya ini, kan tidak diajari. Kadang kita mencari-cari sendiri. Nah, tapi kalau sudah ngaji berulang-ulang terkait dengan hukum fikihnya, insya Allah kokoh nanti, insya Allah kuat nanti. Dan inilah yang dibutuhkan untuk bekal hidup, pedoman hidup. Nah, tentu kita menjalani kehidupan ini kan harus ada pondasi yang kokoh yang ditanam untuk kita pijak secara pribadi. Karena kalau tidak punya pondasi kokoh ya terombang-ambing nanti. Yajibu 'alal insan, wajib atas manusia tajdidul iman, memperbaharui iman. Wajib hukumnya. Nah, memang semuanya yang membuat itu baru kuat ya Allah. Tapi usaha kita manusia ya harus memperbaharui. Bagaimana caranya? Wa yahsulu dzalika, dan didapatkan itu semua bitafakkuri wa tadabburi fil qiraah wa huduri majlisil ilm. Itu dengan cara tafakkur. Tafakkur. Orang tafakkur ini ya perlu ilmu juga. Kalau tafakkur tidak pakai ilmu ya kesana kemari pikirannya nanti nerawang dia. Tapi kalau sudah didasarkan ilmu, mengkaji ayat lalu dia berpikir, mengkaji hadis lalu dia renungkan, ngaji lalu habis itu dia renungkan, bagaimana sih maksud itu, bagaimana maksud ucapan, terus dia renungkan, tafakkur. Sampai-sampai Nabi menyatakan tafakkur sa'ah khairun min ibadati alfi sanah. Jadi berpikir, merenung tentang kebesaran Allah satu saat, satu waktu, itu lebih baik dari ibadah 1000 tahun. Artinya ketika kita ketemu hakikat ketuhanan itu sudah inti sehari sudah. Inti sehari sudah. Nah, dan rata-rata orang-orang yang mereka ini cenderung naik keimanannya itu ahli berpikir. Ahli berpikir dan ahli merenung. Ya, tentu perenungan untuk untuk menjadikan diri tawadhu, bukan meninggikan diri, tapi tawadhu. Karena semakin orang tawadhu, semakin akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa tadabbur fil qiraah. Tadabbur ini juga harus memahami maknanya. Nah, dan tadabbur ini berarti harus orang berilmu. Kalau tidak berilmu tidak bisa tadabbur. Dia kaji itu Al-Quran, difahami, direnungkan terus gitu ya. Tadabbur. Jadi beda tadabbur dengan qiraah, itu beda. Kalau qiraah membaca ya membaca saja, tidak mikir ya, tapi tetap dapat pahala walaupun itu tidak berpikir. Baca Quran ya. Nah, itu qiraah. Tapi kalau tadabbur, nah ini dia membaca dibarengi dengan perenungan. Nah, seperti Imam Syafi'i dalam kesehariannya kalau membaca Al-Quran muncul dasar-dasar hukum yang kemudian dijabarkan. Satu ayat muncul 20-30 masalah hukum agama. Nah, itu kecerdasannya beliau seperti, karena memang baca itu tadabbur. Sehingga kalau membaca Quran dibarengi tadabbur walaupun cuma 3-4 ayat, itu akan lebih utama daripada misalnya hatam satu surat misalnya. Itu lebih awal 2-3 ayat itu. Karena memang sudah ke dalam dia membahas itu ya. Sudah ke dalam dia merenungkan. Wa huduri majlisil ilm, dan dapat juga memperbaharui iman itu dengan hadir majelis ilmu. Majelis ilmu seperti ini. Nah, di antaranya ya ilmu, kita bicara tentang tasawuf, tauhid, tentang fikih. Yang jelas kalau kita istiqomah hadir majelis ilmu, iman tuh cenderung semakin kuat ya. Semakin kuat. Karena memang rohani kita ini kan butuh ilmu, butuh makan. Dan makanan rohani itu ilmu. Nah, kalau sudah terus diasupi makanan-makanan yang bergizi, maka akan kuat dia iman. Akan kokoh dia itu. Nah, kalau dalam redaksi hadis secara lisan Nabi mengajarkan apa? Jadidu imanakum biqauli la ilaha illallah. Perbaharui dengan ucap la ilaha illallah. Tapi apakah cukup sebatas itu? Nah, memang lahiriahnya begitu.
Tapi kemudian kalau Al-Quran berbicara apa? Fa'lam annahu la ilaha illallah. Pelajari dulu. Pelajari dulu gitu ya. Jadi untuk menjabarkan makna itu harus dipelajari dulu. Apa sih hakikat makna la ilaha illallah itu? Itu harus dipelajari. Maka kembali lagi ya ilmu lagi. Sehingga kalau ulama menyimpulkan memperbaharui iman itu bagaimana? Hadir majelis ilmu. Karena untuk memahami makna la ilaha illallah sebenarnya itu ya harus pakai ilmu. Fabidzalika yazidul iman syai'an fa syai'a. Maka dengan sebab-sebab tersebut iman itu akan bertambah sedikit hatta yubayyid fa yahsulu lahul yaqin. Sampai jadi putih itu hati. Kecenderungan iman itu kan cahaya. Hakikat iman itu kan cahaya. Maka kecenderungan perubahan itu sedikit-sedikit akan jadi terang begitu. Sehingga jadi cahaya. Kalau sudah dia cahaya bisa menerangi yang lain. Bukan hanya dirinya saja, yang lain bisa diterangi. Nah, artinya bisa orang tersadar karena kita, orang ikut karena kita, orang mau beriman karena kita, orang dapat semangat karena kita. Nah, kalau sudah bisa membuat seperti itu, berarti iman kita memang dominan. Karena bisa menerangi kegelapan yang lain. Fala yaghurruhu asyaitan. Kalau sudah demikian maka setan tidak bisa menipu kita. Nah, jadi fala taghurrannakumul hayatud dunya wala yaghurrannakum billahi al-ghurur. Janganlah kalian tertipu dengan dunia ini, kehidupan dunia. Dan janganlah sampai setan itu menipu kalian. Al-ghurur asyaitan. Jadi al-ghurur asyaitan. Jadi kalau sudah kuat, tidak bisa mau ditipu. Tidak bisa mau ditipu. Walaupun memang, ya pasti memang tugasnya setan ini kan nipu. Jadi untuk nyesatkan kita, jangankan kelasnya kita ya. Macam Syekh Abdul Qadir itu. Ya, kisah yang masyhur yang sudah sangat terkenal. Ketika sholat malam tiba-tiba datang cahaya itu menyatakan oleh Abdul Qadir sudah selesai, sudah ibadah cukup sudah. Sekarang yang haram-haram boleh sudah kamu lakukan. Berhenti sudah sholat cukup sudah Pak. Ya namanya ulama besar walinya Allah ya mikir gitu. Masa saya disuruh berhenti sholat? Masa saya ini disuruh boleh bermaksiat? Tidak mungkin ya Allah yang nyuruh. Orang Nabi saja dari pertama diangkat jadi Nabi sampai wafat, tidak ada ceritanya tidak sholat, tidak ada ceritanya nyuruh maksiat. Kok saya disuruh maksiat? Kok saya disuruh berhenti sholat? Maka bisikan itu yang tadinya cahaya langsung disimpulkan tentu dengan basirahnya. Nah, ini bukan dari Allah, bukan malaikat, ini pasti dari iblis. Langsung disimpulkan begitu. Keluar diambil sandalnya, bangkianya diambil, bangkianya dilempar dengan ucapan bismillah ikhlaq ya la'in, ucapan bismillah, sudah terlaknat, pergi kamu wahai yang terlaknat. Nah, dengan sekali lemparan teriak-teriak itu iblis menyatakan, Abdul Qadir kamu selamat, kamu selamat. Banyak yang aku tipu dengan cara begini karena saking ibadahnya kuat, lalu aku sanjung-sanjung dia sampai dia merasa sudah jadi wali. Akhirnya tertipu juga dengan cara ini. Nah itu bisa saja terjadi kepada semua orang karena memang misinya iblis itu kan untuk menjerumuskan. Jadi tidak mesti bahwa ini orang sudah ahli sholat pasti aman. Belum tentu juga ya. Karena memang misinya iblis ya menjerumuskan manusia.